Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 275. Saya akan membantu Anda melepasnya dalam mimpi. Wajah Ye Guan langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata wanita misterius itu. Masih dalam mimpi, dalam mimpiku, aku juga bisa memukuli ayah dan kakekku sampai mati. Tidak bisa berkata-kata, Ye Guan sangat marah sehingga dia berjalan cepat menuju kejauhan tanpa bertanya lagi. Dia menemukan bahwa wanita senior misterius ini semakin sulit untuk dihadapi. Saat dia berjalan, dia menemukan bahwa Dewa Yin dan dewa lainnya belum menyusul. Ye Guan mengerutkan kening. Jika pihak lain tidak menyusul, pasti ada yang salah. Karena pihak lain tidak bisa membiarkan dia main-main di sini. Jika dia tidak mengejar, dia akan punya rencana cadangan. Setelah membaca ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar ke kanan. Mendengar ini, Ye Guan menarik kembali pikirannya, gemetar, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kanan. Tidak lama kemudian, Ye Guan sampai di sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu seperti laut, terbentang luas di lereng gunung di ujung hutan bambu. Samar-samar terlihat sebuah rumah bambu. Ye Guan melihat ke rumah bambu dan bertanya, "Mau pergi ke rumah bambu?" Suara misterius itu berkata, "Ya." Ye Guan mengangguk sedikit dan hendak menghunus pedangnya. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, "Jangan menggunakan pedang. Ada kekuatan hukum yang ditinggalkan oleh dewa sejati di sini. Itu bukanlah sesuatu yang kamu bisa menolak sekarang." Kekuatan hukum, kamu melihat sekeliling, lalu berjalan perlahan menuju kedalaman hutan bambu. Setelah Ye Guan memasuki hutan bambu, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Kadang-kadang, saat angin bertiup, terdengar suara dedaunan yang berguguran. Saat ini, Bawan tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Melihat Bawan, Ye Guan tercengang. Bukankah gadis ini sedang makan di menara kecil? Bawan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Tempat ini." Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menjadi sedikit linglung, seolah dia telah mengingat sesuatu. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya dengan cepat, "Bawan, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Bawan berkata lirih, "Sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Sepertinya ada di sini." Ye Guan tiba-tiba membeku di tempat. "Bawan pernah ke sini?" Ye Guan dengan cepat bertanya dalam hatinya, "Senior, apakah kamu tahu asal mula sebenarnya dari 8 mangkuk itu?" Wanita misterius itu langsung berkata, "Pergi ke gubuk." Tidak menjawab, wajah Ye Guan menjadi gelap. Jelas sekali wanita senior misterius ini mengenal Bawan. Bawan melihat sekeliling, alisnya berkerut, dan dia tidak memakan daging di tangannya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa memikirkannya untuk saat ini, jadi aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini." Sambil berkata begitu, dia menggandeng Bawan dan berjalan menuju kejauhan. Bawan menundukkan kepalanya sedikit dan membiarkan Ye Guan menariknya ke kejauhan. Sepanjang jalan, Ye Guan terdiam dan wajahnya sedikit muram. Di dalam Xiaota tiba-tiba berkata, "Apakah dia menebak-nebak lagi?" Wanita misterius itu berkata,
Ya, Xiaota berkata, bisakah dia menebaknya? Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, jika itu orang lain, saya pasti tidak akan bisa menebaknya. Tapi pria kecil ini, dia sangat pandai menebak. Xiaota juga terdiam. Kepala bajingan kecil ini memang pandai menebak. Seolah memikirkan sesuatu, Xiaota tiba-tiba berkata, siapakah 8 mangkuk ini? Suara misterius itu berkata, kamu juga menebaknya? Setelah Xiaota terdiam beberapa saat, dia berkata, apakah kamu ingin aku menebaknya? Suara misterius itu berkata, apakah menurutmu aku berani memukulmu? Menara kecil, Ye Guan membawa Bawan dan berjalan keluar dari hutan bambu. Keduanya mengikuti jalan pegunungan lalu berjalan menuju hutan bambu di gunung. Sepanjang jalan, Ye Guan merasa khawatir. Tidak lama setelah berjalan, Bawan tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan yang bertanya, ada apa? Bawan berkata lirih, bisakah kamu menyelesaikan makanmu dulu lalu bergegas berangkat? Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia duduk dan mulai memasak untuk 8 mangkuk. Bawan duduk di depan Ye Guan sambil memegangi kakinya dengan tangan dan menyandarkan dagunya di atas lutut, terlihat sedikit tertekan. Ye Guan tersenyum dan berkata, ada apa? Bawan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Bagaimana kalau memikirkannya setelah kamu makan? Makan secukupnya. Mendengar perkataan Ye Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Bawan. Oke. Melihat ekspresi bersemangat Bawan, Ye Guan tertawa lalu mulai memasak untuk Bawan. Namun Bawan hanya menatapnya sambil sesekali tersenyum. Ye Guan memandang Bawan dan tersenyum tipis, apa yang kamu tertawakan? Bawan menyeringai, menurutku kamu sebenarnya cukup tampan. Haha, mendengar ini, Ye Guan tertawa terbahak-bahak. Bawan pun tertawa, dan terlihat sangat bahagia saat ini. 1/4 jam kemudian, nasi sudah siap dan dagingnya direbus. Bawan segera mulai menyapu. Dia benar-benar mengepel dan makan dalam porsi besar, dan terlihat jelas bahwa dia sangat lapar. Ye Guan duduk di hadapan Bawan. Dia menatap wanita di depannya dengan senyuman di wajahnya. Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sesaat kemudian, setelah 8 mangkuk nasi dan sepanci daging habis, dia menyeka sisa daging dari sudut mulutnya, lalu menyeringai, nasi yang kamu masak enak sekali. Ye Guan tertawa dan berkata, aku akan sering melakukannya untukmu di masa depan. Bawan berkedip, oke. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Bawan dengan sendirinya memasukkan tangannya ke tangan Ye Guan. Ye Guan tersenyum, lalu menarik Bawan menuju rumah bambu di gunung. Bawan tiba-tiba berkata, hanya kamu yang tidak takut aku makan. Saat kita di desa, mereka semua takut aku makan gratis. Ye Guan tersenyum dan berkata, jika kamu berada di luar, ada banyak sekali orang yang ingin mentraktirmu makan malam. Bawan memiringkan kepalanya dan menatap Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Tapi sekarang aku hanya ingin makan makanan yang kamu masak. Ye Guan mengangguk, selama kamu mau memakannya,
aku bisa terus membuatkannya untukmu. Bawan tersenyum tapi diam saja. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingat sesuatu? Bawan tertegun sejenak, lalu berkata lirih, kenapa kamu bertanya? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tanyakan saja. Bawan tetap diam. Ye Guan melirik Bawan dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Bawan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian, Ye Guan mendatangi rumah bambu dengan membawa 8 mangkuk. Di sisi kiri rumah bambu terdapat sebuah ayunan. Tak jauh di depan ayunan tersebut terdapat sebuah kolam. Air di kolam tersebut sangat jernih dan mengepul. Jelas merupakan sumber air panas alami. Saat itu, Bawan tiba-tiba berjalan menuju pemandian air panas. Ia berjongkok, mengambil segenggam air panas, dan memandanginya. Ada gelombang di matanya, seolah sedang mengingat masa lalu. Ye Guan berjalan ke arah Bawan, dan Bawan tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum main-main. Apakah kamu ingin mandi air panas? Ye Guan tercengang, namun Bawan langsung melepas bajunya. Ye Guan segera meraih tangan Bawan. Dia ragu-ragu lalu berkata, ini. Tapi Bawan tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah itu, dia terus melepas bajunya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan menara kecil itu dan berkata, Tuan Menara, pergi dan bermainlah sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya ke arah langit. Xiaota, saat ini, 8 mangkuk sudah bersih. Dia tidak menghindar dari Ye Guan dan langsung masuk ke sumber air panas. Karena airnya sangat jernih, bahkan sehelai rumput pun bisa terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, apa yang dilihat Ye Guan saat ini seharusnya tidak terlalu indah. Ye Guan membuang muka. Saat ini, dia merasa napasnya agak pendek. Saat itu, Bawan tiba-tiba tersenyum dan berkata, nyaman sekali, mau turun? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Tangan Ye Guan sedikit gemetar. Bawan menarik Ye Guan ke dalam air. Dia memandang Ye Guan di depannya dan tersenyum. Nyaman sekali, aku akan membantumu melepasnya. Karena itu, dia mulai menanggalkan pakaian Ye Guan. Ye Guan tidak lagi melawan, berenang saja di pemandian air panas. Ada apa? Siapa yang belum pernah ke pemandian air panas? Segera, Ye Guan juga bersih. Dia berbaring di air. Airnya sangat hangat, tubuhnya basah kuyup. Ye Guan perlahan-lahan menjadi santai. Perkelahian beberapa hari terakhir dan tingginya tekanan mental benar-benar membuatnya sedikit lelah. Bawan juga sangat senang. Dia berenang seperti ikan. Ye Guan memandang Bawan dan tersenyum tipis. Ia merasa tidak enak menjadi seperti ini sekarang. Namun saat melihat senyuman di wajah Bawan, ia berpikir, apa yang begitu dipikirkannya? Ye Guan perlahan menutup matanya, merasakan suhu air, dan sebagian lamunannya perlahan menghilang. Melihat kembali periode waktu ini, dia benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Satu demi satu hal terjadi, dan dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Sangat lelah, dan pertempuran ini mungkin baru saja dimulai.
Memikirkan hal ini, ekspresi sedih lainnya muncul di wajah Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan sebuah tangan di dadanya, dan pada saat yang sama, aroma tubuh menerpa wajahnya. Ye Guan segera membuka matanya, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat 8 mangkuk. Ye Guan tertegun, 8 mangkuk. Bawan tersenyum tipis, lalu membenamkan kepalanya di dada Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Aku teringat sesuatu." Merasakan suhu dan kelembutan yang berbeda, tubuh Ye Guan membeku, kerit berakselerasi, tenggorokannya berguling, lalu dia berkata, "Apa yang terjadi?" Bawan mengangkat kepalanya sedikit, dia menatap Ye Guan yang sangat dekat. Dia dengan lembut menyentuh dada Ye Guan dengan tangan kanannya dan berkata dengan lembut, "Aku memikirkan seorang saudara perempuan." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kakak." Bawan mengangguk, dia memberitahuku. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Ye Guan sedikit penasaran, "Apa yang dia katakan padamu?" Setelah Bawan terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, "Dia bilang padaku kalau dia bertemu orang yang dia suka, dia akan tidur saja dengannya." Ye Guan tercengang. "Adikmu galak." Bawan menatap Ye Guan, matanya sedikit berapi-api. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 8 mangkuk ini." Bawan tiba-tiba berkata, "Aku lapar." Ye Guan tercengang. "Saat ini, haruskah aku memasak untukmu?" Bawan tiba-tiba tersenyum. Dia menekan Ye Guan dan berkedip, "Makan yang lain hari ini." "Kamu Guan." Karena ada kekuatan harmoni yang dahsyat yang menyelimuti tempat ini, pemandangan di sini tak tertandingi oleh orang luar. Namun, sebuah puisi kemudian berkata, "Awan cerah saat fajar dan air jernih." Aroma hangat Nefrite tidak ada habisnya bench press itu seperti awan dan hujan. Tangisan manis yang menembus hatiku, tolong pilih. Bab 276, dia ada di sini, keduanya berdiskusi satu sama lain. Ye Guan bertarung untuk pertama kalinya. Jadi dia bertarung dengan sangat berani, tapi Bawan, yang juga bertarung untuk pertama kalinya, terlalu berlebihan. Airnya hampir kering, mata air, lagi pula, akhir-akhir ini cuaca sangat panas, dengan suhu yang sangat tinggi. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh, kedua belah pihak kelelahan dan tubuh mereka lemah. Setelah sekian lama, Ye Guan berbaring. Saat ini, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, orang dalam pelukannya sangat nyata. Pada saat ini, aura yang menakutkan dan kuat tiba-tiba datang dari Cakrawala, dan seluruh ruang dan waktu di Cakrawala menjadi terdistorsi pada saat ini. Ye Guan dan Bawan segera meninggalkan pemandian air panas. Saat ini keduanya sudah berganti pakaian. Ye Guan melihat ke atas ke Cakrawala, dan segera dia melihat Dewa Yin. Tetapi saat ini, Yin Sen dihentikan oleh Guru Ta. Cahaya pelangi samar memancar di sekitar Ta Ye. Jelas sekali, Tuan Ta tidak bisa menghentikan Yin Sen. Orang yang menghentikan Yin Sen pastilah wanita misterius itu. Di samping Ye Guan, Bawan memandang ke langit di kejauhan, alisnya sedikit berkerut dan dia tidak berkata apa-apa. Kamu melirik ke 8 mangkuk di sampingnya, dan dia menemukan bahwa 8 mangkuk itu tampak sedikit berbeda. Saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan, masuk ke rumah bambu.
Masuki rumah bambu, tanpa ragu, Ye Guan menggandeng Bawan dan berbalik lalu berjalan menuju rumah bambu. Setelah memasuki rumah bambu, Ye Guan tercengang. Di dalam rumah bambu tersebut terdapat sebuah gua yang unik. Sebenarnya ada langit berbintang di dalam rumah bambu. Di langit berbintang ini, ada rak buku yang padat. Ye Guan meliriknya dan menemukan setidaknya ada ratusan juta buku. Ye Guan tampak serius. Begitu banyak buku. Pada saat ini, suara wanita misterius itu terdengar lagi di benaknya, menemukan buku emas kuno. Buku kuno emas, Ye Guan mengerutkan kening. Ini terlalu sulit, lagi pula, ada terlalu banyak buku di sini, dan kesadarannya tidak dapat digunakan sama sekali. Saat itu, Bawan tiba-tiba berkata, "Saya tahu di mana itu." Karena itu, dia berinisiatif menarik Ye Guan ke kejauhan. Ye Guan menoleh ke arah Bawan dan bertanya, "Bisakah kamu mendengar suara senior misterius itu?" Bawan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini menjadi semakin misterius. Bawan membawa Ye Guan pergi dan berjalan sebentar. Mereka sampai di rak buku. Hanya ada satu buku di seluruh deretan rak buku. Buku ini tidak tebal dan seluruhnya memiliki warna emas kuno. Saat melihat buku ini, Bawan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Merasakan ada yang tidak beres dengan Bawan, Ye Guan memandang Bawan dan berkata, "Ada apa?" Bawan menggeleng kuat-kuat. Banyak kenangan yang terfragmentasi, sangat membingungkan dan tidak nyaman. Ye Guan meraih tangan Bawan dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu jangan terlalu memikirkannya." Bawan mengangguk sedikit. "Oke." Kamu memandang Bawan dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa ingatan Bawan yang dulu mungkin akan pulih. Bawan tiba-tiba mengambil buku emas kuno itu dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini. Ye Guan mengambil buku kuno itu dan membukanya. Tapi saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa dia tidak mengenali teks itu sama sekali. Saat ini, Bawan tiba-tiba berkata, "Dewa sejati Dao Kennen." Ye Guan memandang Bawan. "Apakah kamu kenal dia?" Bawan mengangguk. Ye Guan terdiam. Bawan perlahan menggenggam tangannya erat-erat, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Setelah hening beberapa saat, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu apa itu kode dewa sejati?" Bawan berpikir sejenak. Lalu berkata, "Saya tidak ingat dengan jelas." Ye Guan dengan lembut mengusap kepala Bawan, lalu berkata dengan lembut, "Kalau begitu jangan pikirkan itu." Saat dia berbicara, dia melihat buku kuno di tangannya. Kode Shinto yang benar, ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Tuhan yang benar. Sayang sekali saya tidak dapat memahaminya. Saat ini, suara wanita misterius itu terdengar lagi di kepalanya. "Apakah kamu mengerti?" Ye Guan mengangguk. "Baiklah," wanita misterius itu berkata, "mundur." Menarik, Ye Guan mengambil 8 mangkuk dan hendak pergi. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat buku-buku kuno di lapangan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung mengumpulkan semuanya buku-buku kuno ke dalam najizi yang dibawanya. Untungnya, setelah dia mengambil alih Akademi Guangxuan, akademi tersebut memberinya semua sila terbaik. Setelah Ye Guan menyimpan semua buku kuno,
dia meninggalkan langit berbintang dengan 8 mangkuk dan kembali ke rumah bambu. Ye Guan berjalan keluar dengan 8 mangkuk. Itu menara kecilnya. Wanita misterius itu berkata, "Sudahkah Anda memperoleh kuil Dao ilahi sejati?" Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa memahaminya." Begitu Ye Guan Sheng jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Ledakan, dalam sekejap, kata-kata kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lautan kesadaran Ye Guan. Wanita misterius itu berkata, sekarang saya bisa mengerti, Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Senior, apakah kuil Shinto sejati ini?" Wanita misterius itu berkata, "Kode Tao yang ditulis oleh Dewa Sejati saat itu dibagi menjadi 3 jenis, kode pedang, kode seni bela diri, dan kode teknik. Kode pedang dan kode seni bela diri akan sangat membantu untuk Anda." Bantuan besar. Ye Guan sedikit penasaran dan hendak menanyakan sesuatu. Tapi saat ini, Dewa Yin tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Di belakangnya, ada 3 kaisar agung. Yin Sen memandang Ye Guan dan tidak mengambil tindakan. Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan tercengang. "Kamu tidak tahu?" Ye Guan tiba-tiba bingung. Wanita misterius itu berkata, "Kamu memasuki menara untuk berlatih." Masuki menara? Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Tuan Ta." Pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba memasuki kesadaran Ye Guan. Segera, Ye Guan menemukan ada menara kecil di lautan kesadarannya. Xiao Ta berkata, "Sekarang, kamu bisa masuk jika kamu mau." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan dengan Yin Sen ini?" Wanita misterius itu berkata, "Xiao Ta dan saya akan memblokirnya." Ye Guan dengan cepat berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia membawa 8 mangkuk langsung ke menara kecil. Melihat Ye Guan menghilang di tempat, Yin Sen segera mengerutkan kening. Dia melihat ke menara kecil tidak jauh dari sana. "Mengapa menurutku kekuatanmu agak familiar?" Kata-kata ini secara alami diucapkan kepada wanita misterius itu. Wanita misterius itu berkata, "Tebak." Mata Yin Sen sedikit menyipit. "Kamu ingin menunda waktu untuk Ye Guan itu?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Yin Sen, kamu tidak berani mengambil tindakan di sini." Roh jahat itu mencibir. Mengapa menurutmu begitu?" Wanita misterius itu berkata, "Karena kamu takut pada Tuhan yang sejati. Dan kamu tidak hanya takut. Saat itu, kamu langsung ditekan oleh tatapan Tuhan yang sejati. Sejak itu, kamu telah mengembangkan rasa takut yang mendalam padanya. Oleh karena itu, perintahnya, jangan berani-berani melanggarnya." Mendengar perkataan wanita misterius itu, wajah Yin Sen tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Siapa kamu?" Saat ini, dia marah dan ketakutan. Karena hanya sedikit orang yang mengetahui apa yang dikatakan wanita misterius itu saat itu. Tetapi sedikit orang yang dia kenal bukanlah wanita misterius itu. Karena beberapa orang itu masih berada di alam semesta nyata sekarang. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Tebak." Yin Sen langsung marah besar. "Kamu bukan orang biasa.
tapi kamu menyembunyikan kepala dan ekormu dan tidak berani menunjukkan warna aslimu. Tidakkah menurutmu itu konyol?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin berkelahi?" Yin Sen sedikit menyipitkan matanya. "Saya tidak bisa memintanya." Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari menara kecil. Mata Yin Sen tiba-tiba menyusut dan dia meninju. Ledakan, dalam sekejap, Yin Sen terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga kaisar tiba-tiba berubah secara dramatis. Mereka melihat ke menara kecil tidak jauh di depan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Yin Sen adalah dewa alam semesta, kekuatannya masih di atas kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa kecuali beberapa kaisar khusus, seperti Kaisar Pantang Menyerah, kaisar biasa sama sekali bukan lawan Dewa Yin. Namun, pada saat ini, Dewa Yin dipukul mundur oleh lawan, dan lawan pun melakukannya bahkan tidak muncul. Ini keterlaluan. Di kejauhan, Yin Sen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke menara kecil di kejauhan. Ada juga sedikit rasa tidak percaya di matanya. Yin Sen menatap Xiao Ta. "Siapa kamu?" Saat ini, ada kesungguhan di matanya. Pihak lain mampu mengusirnya, yang berarti pihak lain jauh lebih kuat darinya. Sebagai dewa kosmik, dia jelas merupakan salah satu dewa terkuat di alam semesta ini. Pasti ada orang yang bisa mengalahkannya, tapi pastinya tidak banyak. Dan dia tahu sebagian besar dari mereka. Namun meski dia merasa familiar dengan orang di depannya, dia tidak mengenalinya. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Teruslah menebak." Yin Sen sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Yin Sen, kita akan pergi sebentar lagi." Yin Sen menatap Xiao Ta. Setelah hening beberapa saat, dia melihat sekeliling. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya memilih untuk tidak mengambil tindakan. Dia tahu bahwa wanita itu sangat menghargai tempat ini. Jika dia mengambil tindakan di sini dan menghancurkan tempat ini, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tunggu, mata Yin Sen perlahan tertutup. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Di menara kecil, Ye melihat sekeliling. Saat ini, dia menemukan bahwa waktu di sini memang berbeda dari dunia luar. Ye Guan memuji, tempat yang bagus untuk berlatih. Saat dia berbicara, dia duduk bersila, dan kemudian melihat buku kuil Shinto sejati di tangannya. Dia membuka halaman pertama dan melihat dua kata, manual teknik. Ye Guan terus membukanya, dan yang menarik perhatiannya di halaman kedua adalah sihir takdir besar. Jika kamu menguasainya, kamu dapat memutuskan semua ikatan, memutus semua takdir sebab akibat, dan mengendalikan takdirmu sendiri. Keajaiban takdir yang luar biasa. Ye Guan membaliknya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Ini untuk latihan master kuno, dan dia bisa menyimpannya untuk kakak senior Yi. Ye Guan terus membalik, dan bagian kedua tentang seni bela diri. Kode seni bela diri, ada dua seni bela diri, dan ketika dia melihat salah satunya, Ye Guan langsung tercengang. Sutra tinju tak terkalahkan. Di antara dua seni bela diri ini, ada sutra tinju tak terkalahkan. Namun,
Tidak hanya ada 6 postur di sini, tetapi juga postur ke-7 dan ke-8, yang masing-masing mewakili cara pengendalian dan tak terkalahkan. Sutra tinju tak terkalahkan. Ye Guan menoleh ke arah Bawan yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia terus melihat sisa seni bela diri yang disebut tahun abadi. Keabadian, Ye Guan mengerutkan kening. Dia hendak mempelajarinya dengan cermat, tetapi pada saat ini, Bawan sepertinya menyadari sesuatu, dan dia tiba-tiba mendongak. Ye Guan memandang Bawan, yang ekspresinya sangat serius. Ye Guan hendak bertanya, tapi saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Di luar, Yin Sen tiba-tiba menoleh dan melihat, di ujung cakrawala, tiba-tiba ada retakan, dan cahaya pedang keluar. Kekuatan pedang yang kuat langsung menyelimuti seluruh alam dewa sejati. Ekspresi Yin Sen dan dewa lainnya langsung menjadi serius. Pembawa pedang, pendekar pedang terkuat di alam semesta sejati, dia datang, bersambung.